Halo guys, selamat datang ke channel saya dan terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini gue akan storyin alur cerita film romance yang berjudul Classic Again. Film ini bercerita tentang kisah cinta seorang pemuda biasa bernama Kajon dan seorang gadis kaya dan cantik yang bernama Dalla. Tanpa banyak spoiler di awal, mari kita masuk ke alur ceritanya. Scan dibuka dengan diperlihatkan seorang gadis cantik yang sedang berbicara dengan ibunya yang berada di luar negeri melalui telepon. Ibunya meminta tolong untuk mengambilkan amplop yang ada di lemari ibunya. Dan saat membuka lemari, dia melihat sebuah kotak. Dan gadis itu pun penasaran lalu membuka kotak tersebut. Lalu cerita pun dimulai. Diperlihatkan seorang pria yang bernama Kajon sedang duduk di jendela. Tiba-tiba seorang yang tidak dikenal mempotretnya. Pemuda itu bernama Tamil. Lalu Tanil pun memperkenalkan diri kepada Kajon. Tanil lalu meminta tolong kepada Kajon agar mau membuatkan puisi kepada gadis pujaan hatinya. Lalu saat Kajon melihat foto gadis tersebut, flashback pun terjadi. Kita mundur beberapa waktu yang lalu. Terlihat saat itu Kajon dan teman-temannya sedang menuju perjalanan di mana mereka berniat untuk mencuri ikan di kolam kakek kaya di desa mereka. Namun di tengah perjalanan, susu dari kakek tersebut datang dari kota untuk menemui kakeknya. Kajon pun mencoba untuk melambai ke arah gadis tersebut, dan ternyata gadis tersebut membalas lambaian Kajon. Lalu saat Kajon dan teman-temannya mencuri ikan, mereka pun langsung ketahuan oleh cucu dari kakek pemilik ikan tersebut. Gadis ini bernama Dalla. Teman-teman Kajon langsung pergi kabur. Berbeda dengan teman-temannya, Kajon malah minta maaf kepada Dalla. Dalla pun mau memaafkan Kajon dengan satu syarat, yakni Kajon harus mau mengantarkan Dalla menemani ke dalam rumah hantu di seberang pulau. Lalu keesokannya mereka berdua pun pergi ke rumah hantu yang dimaksud. Walaupun ini merupakan kali pertamanya Kajon mendayung, namun akhirnya mereka berhasil sampai di tujuan. Kajon dan Dalla pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah hantu. Mereka pun langsung lari terbirit-birit, padahal di dalam rumah tersebut hanyalah seekor bodat atau kera. Saat mereka berdua hendak kembali, tiba-tiba hujan deras datang sehingga mereka pun menunggu hujan reda dulu. Dan saat berjalan, kaki Dalla tiba-tiba terluka sehingga Dalla pun langsung digendong oleh Kajon. Saat duduk, Dalla menjelaskan bahwa dia penasaran sekali tentang kehidupan setelah kematian. Karena itulah dia ingin ke rumah hantu. Lalu mereka pun menikmati kebersamaan mereka hingga larut malam. Sebagai ucapan terima kasih Dalla kepada Kajon karena telah menemaninya, Dalla pun memberikan kalung yang dipakainya kepada Kajon. Jadi kembali ke masa sekarang, ternyata gadis yang diperlihatkan Tanil adalah seorang gadis yang merupakan pujaan hati Kajon.
yaitu Dalla. Namun, Kajon terlihat menyanggupi permintaan Tanil dan menulis puisi untuk Dalla, dan itu benar-benar tulus dari hatinya. Sementara itu, saat pelajaran berlangsung, Tanil dengan riang masuk ke kelas Kajon dan mengatakan pada Kajon Dalla sudah membalas puisinya. Dan saat dihukum, Tanil mengatakan kepada Kajon bahwa dia diundang ke pertunjukan piano Dalla. Lalu Tanil pun mengajak Kajon untuk pergi bersamanya. Dan saat di pertunjukan, Tanil dan Kajon terlihat sedang memegang bunga yang akan diberikan kepada Dalla. Namun, Kajon hanya bisa melihat dari jauh saat Tanil dan keluarganya mengajak Dalla makan siang. Namun ternyata Dalla langsung mendatangi Kajon sehingga hal itu membuat Kajon sangat bahagia. Sebelum Dalla pergi, Kajon bertanya apakah mereka bisa bertemu lagi. Melihat jawaban Dalla, Kajon pun langsung bahagia bukan main. Lalu Kajon dan Tanil pun ke pesta dansa di mana mereka akan berdansa dengan Dalla dan temannya. Namun di sini Tanil berdansa dengan Dalla sedangkan Kajon berdua dengan teman Dalla. Namun di suatu kesempatan mereka pun akhirnya bertukar pasangan dan tatapan mereka tidak bisa dibohongi bahwa mereka berdua sedang jatuh cinta. Setelah selesai, Tanil pun mengajak Dalla pulang. Sementara itu, Kajon meninggalkan teman Dalla sendirian. Saat tiba di rumah, Tanil pun meminta izin pulang dan saat Dalla ingin membuka gerbang, tiba-tiba ternyata itu adalah Kajon dan mereka pun langsung berpelukan. Saat upacara sekolah, Tanil berpura-pura pingsan. Setelah Kajon mengantar Tanil, Tanil pun curhat kepada Kajon bahwa Dalla sudah tidak lagi membalas suratnya. Tanil pun meminta tolong kepada Kajon untuk menemaninya membeli hadiah yang akan diberikan kepada Dalla. Kajon yang awalnya menolak, mau tidak mau harus mengiyakan permintaan dari temannya tersebut. Di toko, Tanil pun sibuk untuk memilih hadiah mana yang akan diberikan kepada Dalla. Kajon terlihat tertarik pada sebuah cap. Tanil yang melihat langsung mengambil cap tersebut dan memutuskan untuk menghadiahi Dalla cap tersebut. Namun saat Tanil memberikannya kepada Dalla, Dalla terlihat menolak. Namun Tanil memaksa untuk Dalla menerimanya. Tanil mengatakan bahwa hadiah itu tulus dari dirinya, bukan dari ayahnya. Setelah itu, Dalla dan Kajon pun bertemu. Dalla tahu bahwa hadiah itu pasti Kajon yang memilihnya. Lantas, Dalla pun bertanya alasan Kajon memilihkan hadiah itu kepada dirinya. Kajon pun mengaku bahwa dia sangat ingin membelikan cap tersebut untuk Dalla. Namun, Kajon tidak punya uang. Lalu, Kajon mengatakan bahwa Tanil adalah pemuda yang baik dan terlihat lebih pantas dengan Dalla daripada dengan dirinya. Mendengar alasan Kajon tersebut, Dalla mengatakan sebaiknya mereka tidak boleh ketemu lagi. Dan Dalla juga tidak akan menemui Tanil lagi. Saat Dalla pergi ke sekolah, dia pun melihat puisi yang ditulis Kajon di gerbangnya, yang bertuliskan, "Saat matahari bersinar di pagi hari, aku memikirkanmu, dan saat rembulan bersinar di malam hari, aku juga memikirkanmu." Di saat hujan yang deras, Kajon menunggu di depan sekolah Dalla untuk meminta maaf kepada Dalla. Bahkan, Kajon rela menunggu di rumah Dalla meskipun terkena hujan yang sangat deras, agar Dalla dapat memaafkannya. Yang akhirnya melihat perjuangan Kajon,
Dahlah pun luluh dan akhirnya memaafkan Kajon. Keesokannya, Kajon mendapat kabar dari Tanil bahwa Dahlah sedang sakit. Tanil mengatakan Dahlah sakit karena akhir-akhir ini Dahlah suka bermain hujan-hujan. Padahal kemarin Dahlah hujan-hujanan karena berbaikan dengan Kajon. Lalu Kajon pun menjenguk Dahlah. Candaria menyelimuti dua insan ini. Kajon pun mengatakan kepada Dahlah bahwa dia akan mengatakan hubungan mereka kepada Tanil. Lalu Kajon pun pergi dan mengucup kening Dahlah. Lalu saat sekolah, Kajon menyuruh Tanil untuk memukulnya karena dia mengaku bukan teman yang baik karena selama ini dia dan Dahlah saling mencintai di belakang Tanil. Lalu Tanil pun mengingat kalung yang dipakai Kajon, bahwa kalung itu punya mendiang ibu kandung Dahlah. Walaupun Tanil sangat mencintai Dahlah, namun dia tidak egois dan mau melepaskan Dahlah demi kebahagiaan sahabatnya dan Dahlah. Namun ternyata setelah ayah Tanil tahu bahwa Tanil tidak lagi mengejar Dahlah, ayah Tanil pun murka dan menghajar Tanil. Ternyata selama ini Tanil disuruh oleh ayahnya untuk mendekati Dahlah. Jika tidak, maka perusahaan ayahnya Tanil akan hancur. Dan satu-satunya penyelamat adalah keluarganya Dahlah. Setelah disiksa, Tanil pun memohon ampun dan akan berjanji untuk mendekati Dahlah kembali. Lalu saat upacara sekolah, Tanil kembali berpura-pura pingsan. Dan saat Kajon menjenguk Tanil, ternyata Tanil sudah gantung diri dan tak sadarkan diri. Lalu di rumah sakit, Kajon menyuruh Dahlah untuk duduk di samping Tanil, karena jika Tanil terbangun dan melihat Dahlah, maka Tanil akan senang. Sambil menangis, Kajon menatap Tanil dan juga Dahlah. Lalu saat Tanil sudah sadar, Kajon pun tidak terlihat lagi di dalam rumah sakit. Dahlah langsung keluar dan mencari Kajon. Namun dimanapun Dahlah mencari Kajon, Dahlah tidak menemukannya. Bertahun-tahun pun berlalu. Dahlah sudah tumbuh dewasa dan sedang berdiri untuk menunggu angkot. Namun di saat bersamaan terjadilah demo yang mengakibatkan pendemo diserang pakai gas air mata. Dalam kekacauan tersebut, Dahlah pun terjebak oleh kericuan demo tersebut. Untung saja Dahlah diselamatkan oleh seorang pendemo, dan ternyata pendemo tersebut adalah Tanil. Dahlah pun menanyakan Tanil tentang keberadaan Kajon. Ternyata Kajon bergabung di Angkatan Militer Thailand. Dahlah yang melihat Kajon langsung memanggil Kajon berkali-kali, namun Kajon tak menghiraukan. Dahlah tetap memanggil Kajon bahkan sampai berulang-ulang kali sambil menangis. Hingga akhirnya Kajon pun menerima kalung yang diberikan oleh Dahlah dan berjanji akan pulang. Namun naas di peperangan pasukan Kajon kalah. Dan saat mundur, ternyata kalung yang diberikan Dahlah ketinggalan dan Kajon pun langsung kembali. Dia pun berhasil menemukan kalung itu dan sambil membawa satu orang rekannya, Kajon melarikan diri dalam pertempuran tersebut. Namun naasnya, Kajon terkena geran dari musuh. Lalu, beberapa waktu kemudian, Kajon dan Dahlah akhirnya bertemu di suatu kafe. Mereka pun saling memuji satu sama lain dan mereka bernostalgia masa-masa indah mereka saat sekolah. Hingga akhirnya Kajon mengatakan bahwa dia sudah menikah. Dan di saat itu juga Dahlah menyadari bahwa ternyata Kajon sudah tidak dapat melihat. Kajon yang tahu bahwa Dahlah telah menyadarinya mengatakan kejadian yang sebenarnya mengapa ia sampai buta. Lalu di saat dia ingin mengembalikan kalung Dahlah,
dalam menolaknya dan menyuruh Kajon untuk menyimpannya. Bertahun-tahun pun berlalu, diperlihatkan Dahlia dan anaknya datang ke pemakaman Kajon yang dimana Kajon sudah meninggal dunia. Dahlia juga telah melihat anak Kajon. Lalu teman Kajon telah disuruh mendiang Kajon untuk memberikan kotak berisi kenangan Kajon dan Dahlia sewaktu masih pacaran. Kotak inilah yang di skin awal tadi. Lalu di skin akhir diperlihatkan bahwa ternyata Dahlia sudah menikah dengan Tanil. Lalu di akhir film diperlihatkan garis di skin awal tadi yang ternyata adalah anak dari Dahlia. Dan pacarnya Bota ternyata adalah anaknya Kajon, di mana hubungan mereka sepertinya sudah ditakdirkan untuk meneruskan kisah cinta orang tua mereka yang ditakdirkan tidak bersama. Dan film pun tamat. Dan guys, itulah alur cerita film klasik Again. Walau mereka berdua tidak ditakdirkan bersama, tapi ternyata takdir mempersatukan anak-anak mereka. Dan jika kalian ingin rekomendasikan film yang ingin gue storyin, bisa tulis di kolom komentar ya guys. Sekian dari saya dan bye bye. Sampai juga di next video.